Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'd. Baik, saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu manajemen keuangan yaitu Ibu Asmiwati SEMSI. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Baik, dengan memenuhi syarat tugas 2 MIT manajemen keuangan yaitu menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan. Baik, sebelum saya memaparkan materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sulastia Ilham, biasa dipanggil Asri, dari kelas manajemen B21, NIM 210903500011. Alamat Jenet Ponto. Baik, langsung saja. Apa itu manajemen? Manajemen adalah pengelolaan, pengaturan, pengendalian, atau kontrol. Bisa juga diartikan bahwa manajemen adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas organisasi bisnis. Apa itu keuangan? Sedangkan pengertian keuangan perlu dipahami oleh Anda bagi sebuah perusahaan, keuangan ibaratkan fondasi penting dan harus dikelola dengan baik. Jika tidak, keuangan perusahaan akan berantakan dan menghentikan aktivitas perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan membutuhkan divisi atau tim khusus untuk mengurus keuangan. Nah, biasanya bagian ini disebut dengan manajemen. Jadi, manajemen keuangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, hingga mengendalikan dana serta tujuan manajemen keuangan yang harus diketahui. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, manajemen keuangan adalah bagian paling penting dalam perusahaan. Biasanya, bagian yang memiliki peran penting pasti memiliki tujuan yang nantinya berguna bagi perusahaan. Nah, agar lebih jelas lagi, berikut ini beberapa tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, menjaga arus kas perusahaan. Manfaat manajemen keuangan yang pertama adalah menjaga arus kas perusahaan. Arus kas adalah keluar masuknya uang kas dalam perusahaan yang harus dipantau agar tidak terjadi pengeluaran yang tidak diinginkan. Jika arus kas dalam perusahaan tidak terkendali, maka bisa menyebabkan kerugian. Biasanya, uang kas digunakan untuk menggaji karyawan, atau membeli bahan baku, atau keperluan logistik dan pengeluaran lainnya. 2. Memaksimalkan keuangan perusahaan. Selain menguasai keuangan, manajemen keuangan pada perusahaan juga bertujuan untuk memaksimalkan keuangan perusahaan. Artinya, segala aktivitas anggaran dana yang sifatnya tidak menguntungkan perusahaan bisa diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan. Nah, perencanaan keuangan yang tepat bisa membantu memaksimalkan keuntungan perusahaan dalam waktu jangka panjang. Ketika anggaran dana perusahaan sudah sesuai atau tepat, maka efisiensi pada dana perusahaan akan terus mengalami peningkatan. 3. Mempersiapkan struktur modal. Tujuan adanya manajemen keuangan di perusahaan adalah merencanakan struktur modal agar bisa menyeimbangkan antara anggaran perusahaan dengan dana pinjaman. Perencanaan modal yang tepat bisa bantu perusahaan meminimalisir modal dengan bijak. Yang keempat yaitu mengoptimalkan kelangsungan perusahaan. Jika manajer keuangan bisa mengambil keputusan dengan tepat, maka hal ini bisa mengurangi risiko operasional perusahaan yang sifatnya merugikan. Bagian lain yang tidak kalah penting dari pekerjaan manajer keuangan adalah ahli membaca pasar saham. Memberikan pembagian laba kepada pemegang saham akan meningkatkan kepercayaan mereka untuk terus berinvestasi di perusahaan, sehingga kelangsungan perusahaan berjalan secara optimal. Maka dari itu, manajemen keuangan yang tepat bisa membuat perusahaan bertahan. Sebaliknya, jika manajemen keuangan tidak dikelola dengan baik, maka bisa menyebabkan perusahaan rugi hingga bangkrut. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Tidak hanya tujuan, manajemen keuangan dalam perusahaan juga memiliki fungsi penting. Nah, fungsi-fungsi ini yang nantinya akan bantu
manajer keuangan menjalankan tugasnya dengan benar. Berikut 5 fungsi adanya manajemen keuangan di dalam perusahaan. Yang pertama, planning atau perencanaan. Planning adalah fungsi pertama dari manajemen keuangan. Fungsi pertama ini mengatur beberapa hal di antaranya uang kas, merencanakan arus kas perusahaan, dan menghitung laba rugi perusahaan. Dengan adanya perencanaan, perusahaan juga bisa menyiapkan dana yang akan dialokasikan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Otomatis, tidak akan ada anggaran dana yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, budgeting. Anggaran dana atau juga bisa disebut dengan budgeting adalah kegiatan penting yang harus dilakukan untuk keperluan perusahaan. Biasanya alokasi dana ini dilakukan seminimal mungkin dengan anggaran dana yang ada. Segala keperluan perusahaan sudah memiliki anggaran dana khusus. Budgeting juga bertujuan agar lebih mudah mengontrol aktivitas keuangan perusahaan. Singkatnya, budgeting ini adalah kegiatan memisahkan anggaran dana untuk masing-masing kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, controlling. Pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan perusahaan adalah fungsi selanjutnya dalam manajemen keuangan. Kehadiran evaluasi dibutuhkan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan. Jika perusahaan tidak melakukan evaluasi terhadap sistem keuangan yang bermasalah, akibat kondisi keuangan perusahaan terus mengalami penurunan dan menyebabkan kerugian hingga kebangkrutan. Selanjutnya yaitu auditing atau pemeriksaan. Selain evaluasi, manajemen keuangan juga berfungsi untuk auditing atau pemeriksaan keuangan perusahaan agar tidak terjadi penyimpangan. Pemeriksaan keuangan ini harus sesuai dengan kaidah akuntansi. Inilah kenapa memilih manajer keuangan haruslah tepat, sebab seluruh pekerjaan ini membutuhkan kemampuan akuntansi yang cukup baik. Semakin profesional seorang manajer keuangan, maka semakin minim kesalahannya. Selain jam terbang, kepribadian dari manajer keuangan juga harus dipertimbangkan. Yang kelima yaitu reporting. Fungsi yang terakhir adalah reporting atau laporan keuangan. Reporting dilakukan secara terbuka dan juga transparan. Nah, laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Jika tidak ada laporan keuangan dalam perusahaan, maka ini bisa jadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan anggaran dana perusahaan nantinya. Oleh sebab itu, laporan keuangan adalah bagian penting dalam perusahaan yang harus dilakukan secara terbuka atau transparan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan. Sejak awal perusahaan didirikan, para pimpinan perusahaan sudah menetapkan maksud dan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan jangka panjang memiliki waktu pencapaian lebih dari 1 tahun, dan untuk mencapai tujuan tersebut, perlu disusun tujuan jangka pendek terlebih dahulu, yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun. Penyusunan tujuan disusun sesuai visi dan misi dari perusahaan tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan, pimpinan perusahaan perlu menetapkan target yang harus dicapai dalam suatu periode, beserta rencana anggaran yang harus disediakan. Target disusun dalam bentuk rencana kegiatan yang harus dilakukan. Penyusunan rencana biasanya dibuat oleh masing-masing fungsi manajemen yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu sumber dana perusahaan. Sumber dana perusahaan terbagi atas dua, yaitu sumber eksternal dan sumber internal. Sumber eksternal sendiri terbagi atas dua, yaitu hutang jangka pendek dan panjang. Sumber dana eksternal merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Artinya, dana-dana tersebut tidak diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, melainkan diperoleh dari pihak-pihak lain di luar perusahaan. Sumber eksternal tersebut terdiri dari utang atau pinjaman dan modal sendiri. Dana dari hutang berarti perusahaan meminjam uang atau dana dari pihak lain seperti hutang kepada supplier, hutang kepada pegawai, hutang kepada perusahaan lain,
hutang kepada bank, ataupun hutang kepada investor dalam bentuk obligasi. Adapun sumber dana eksternal yang berasal dari modal sendiri, terdiri atas modal yang berasal dari pemilik perusahaan, baik pemegang saham biasa maupun saham preferen. Kita sering mengalami kebingungan mengapa modal yang berasal dari pemilik perusahaan dimasukkan sebagai modal eksternal. Hal ini akan terjawab bila pemahaman atas sumber modal tersebut dicermati. Sumber dana eksternal artinya, modal itu berasal bukan dari hasil kegiatan operasi perusahaan, sedangkan sumber dana internal artinya, dana tersebut diperoleh dari hasil kegiatan operasi perusahaan. Modal yang berasal dari pemilik adalah bukan dari hasil kegiatan operasi perusahaan. Sebenarnya, laba ditahan juga termasuk modal sendiri, tetapi karena laba ditahan merupakan modal yang diperoleh dari usaha sendiri, perusahaan dalam kegiatan operasi, perusahaan maka laba ditahan dimasukkan sebagai modal dan dari sumber internal. Selanjutnya, sumber dana internal. Sumber dana internal yang ada di perusahaan terdiri atas laba yang tidak dibagi atau laba ditahan dan depresiasi. Apabila seluruh laba setelah pajak yang diperoleh perusahaan tidak dibagi kepada pemegang saham, maka laba tersebut sebagai sumber dana internal. Hal ini karena laba tersebut diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa depresiasi merupakan sumber dana internal? Nah, depresiasi merupakan pengurangan nilai suatu aktiva tetap, seperti gedung, kendaraan, dan peralatan-peralatan, selama umur ekonomis aktiva tetap yang bersangkutan. Dalam laporan laba rugi, depresiasi ini diperhitungkan sebagai biaya operasi, sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Biaya yang berasal dari depresiasi tersebut bukanlah biaya yang keluar dari kantong kas perusahaan. Oleh karena itu, sebenarnya setiap tahun perusahaan tidak mengeluarkan uang kas sebesar depresiasi yang dimaksud. Padahal, dalam laporan laba rugi, besarnya laba setelah dikurangi sebesar biaya depresiasi. Dengan demikian, biaya depresiasi yang sebenarnya tidak mengeluarkan uang kas tersebut merupakan sumber dana. Sumber dana depresiasi berasal dari kegiatan operasi perusahaan. Oleh karena itu, depresiasi merupakan sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan atau sumber internal. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.